Pada sebuah laboratorium, pria jahat ini mencoba untuk membuat ulang jam lintas waktu tersebut dengan mengikuti semua petunjuk dalam membuat formula seperti yang telah mereka temukan sebelumnya. Cairan pun segera dimasukkan dan listrik mulai menyambar pada jam lintas waktu yang akan coba mereka ciptakan kembali. Namun tiba-tiba ledakan kembali terjadi membuat pria ini kembali menyadari kalau usaha mereka ini telah kembali menjadi gagal setelah ratusan kali mencobanya. Sementara di sebuah terminal, gadis ini sedang menunggu bis namun seseorang yang sedang terburu-buru menabrak dirinya mengakibatkan kaca jam tangan kesayangannya menjadi pecah. Melihat ada sebuah toko jam yang tak jauh dari sana, gadis ini segera mendatanginya dan menanyakan ke teman si pemuda, kapan toko jam ini akan segera buka, membuat tetangganya ini segera berteriak memanggil pemuda. Sementara gadis ini dengan sabar menunggu di depan pintu tokonya. Ketika pemuda ini akan membuka pintu tokonya, tas gadis ini malahan ikut tersangkut sehingga membuat tubuhnya ikut tergantung ke atas. Pemuda yang baru sadar dengan apa yang terjadi, bergegas memeluk si gadis lalu segera mengangkat tubuhnya yang kemudian berhasil melepaskan diri lalu menurunkan tubuhnya dengan perlahan, membuat pandangan mereka pun akhirnya bertemu. Namun gadis ini menjadi marah. Mengapa pemuda ini terus saja memandangi dirinya dan berkata kalau diriku datang kemari hanya untuk memperbaiki kaca jamnya yang telah pecah. Pemuda ini kemudian mempersilahkannya untuk segera masuk dan mulai memeriksa jam tangan milik si gadis. Gadis ini masih khawatir dengan jam pemberian sang kakek yang telah rusak. Namun pemuda ini memikirkan sesuatu yang lain, lalu berpura-pura mencari sesuatu dan segera membuka jam lintas waktu tersebut lalu memutarnya. Pemuda ini kemudian bergegas mandi dan berpakaian dengan rapi. Tak lupa juga dirinya memakai minyak wangi dan segera keluar untuk menunggu gadis ini datang kembali. Gadis ini bertanya ke temannya dan temannya ini segera memanggilkan dirinya. Namun secara tak sengaja pemuda ini menjatuhkan sebuah pot bunga sementara temannya ini segera membantu membersihkannya. Pemuda ini kembali bersiap menyambut si gadis. Pintu pun segera dibuka. Namun kali ini temannya inilah yang tersangkut pada pintu tokonya. Dan dengan percaya diri, pemuda ini segera memeluknya, membuat gadis ini menjadi heran. Sementara pemuda ini menurunkan tubuh temannya ini ke bawah dengan perlahan. Setelah sadar kalau bau tubuhnya berbeda, membuat pemuda ini tersadar kalau itu bukanlah si gadis yang menjadi incarannya. Kemudian mempersilahkan gadis ini untuk masuk ke tokonya dan meminta temannya ini untuk segera pergi. Pemuda ini berkata kalau jam milik si gadis akan segera diperbaikinya dan meminta gadis ini untuk kembali lagi mengambilnya esok hari. Dan di keesokan harinya, pemuda ini segera memajang semua koleksi piala miliknya. Sementara gadis ini kembali datang untuk mengambil jam tangan miliknya. Dan setelah dipersilakan untuk duduk, pemuda ini mulai memikirkan cara lain agar dirinya bisa bersama gadis yang disukainya ini lebih lama lagi. Kemudian melihat sepeda motor yang dibawa oleh si gadis dan mulai mendapatkan sebuah rencana. Pemuda ini kembali menghentikan waktu yang seketika semua orang di sekitarnya menjadi terdiam tak bergerak. Kemudian pemuda ini bergegas mengambil sebuah obeng lalu berjalan menuju ke sepeda motor milik si gadis dan berusaha untuk membuat ban motornya menjadi pecah. Namun tanpa disadarinya, pembukaan waktu pada jam tangannya segera berakhir sehingga keadaan pun menjadi normal kembali. Gadis ini menjadi heran melihat si pemuda yang hendak merusak ban motornya. Namun pemuda ini segera berbalik badan untuk memutar waktu kembali mundur. Dan setelah berhasil menghentikan waktu, kali ini dirinya bergegas